Idza amma ahadukum falyukhaffif, kalau mengimami jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Saya juga nggak tahu tadi terlalu pendek apa terlalu panjang. Mudah-mudahan sedang-sedang aja gitu. Ada yang bilang kurang panjang Ustaz katanya. Ya, kalau di Kanada di Toronto itu sampai 1,5 juz Pak Haji imamin, 1,5 juz. Di sini kira-kira gimana kalau 1,5 juz? Mungkin tinggal 1 baris Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Jami Al-Mujahidin Pisangan Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan materi dari panitia Ramadan ini dengan tema etika menasihati orang lain. Etika menasihati mungkin diri sendiri kali ya. Dalam sebuah hadis sahih yang bersumber dari sahabat mulia Sayyiduna Tamim Ad-Dari, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa agama itu nasihat? Kemudian Rasulullah menjawab, lillahi, yang pertama nasihat untuk Allah, maksudnya menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Wali kitabihi, kemudian nasihat untuk kitabnya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya menjalankan apa-apa yang ada dalam Quran dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Al-Quran. Wali rasulihi pun demikian, kita ittiba, berupaya untuk mengikuti pola-pola ajaran contoh yang diajarkan oleh beliau dan menjauhi apa-apa yang tidak diperkenankan oleh beliau. Wali a'immatil muslimin, kemudian nasihat untuk para pemimpin orang-orang Islam dengan menasihati mereka baik dengan keadaan tertutup, tersembunyi maupun terbuka, tergantung kondisi. Wa ammatihim, juga masyarakat umumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam menasihati seseorang kita harus melihat kondisi orang tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan dengan beberapa metode. Apabila kita misalnya ingin menasihati orang yang kita hormati ketika dia berbuat salah, maka kita menggunakan metode qaulan karima, kata-kata yang karim, yang memuliakan. Nah, ketika kita berbicara dengan orang yang sulit menerima agama ini, maka Al-Quran mengajarkan qaulan maisura, kita menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, jangan berbelit-belit. Apabila kita misalnya melihat orang yang baru masuk Islam, kemudian bagaimana kita menasihati, maka kita menggunakan misalnya qaulan ma'rufa, kata-kata yang sudah dikenal, yang mudah dipahami, atau qaulan baligha, misalnya kata-kata yang to the point, tidak bertele-tele, dan seterusnya.
Jangan menggunakan qaulan tsaqila, kata-kata yang berat, yang tidak mudah dipahami. Guru kita Syekhuna Ali Mustafa Yaqub dikenal dengan pakar hadis. Kita tahu belajar hadis ini sangat sulit, bahkan kata beliau melebihi sulitnya belajar ilmu fikih. Tetapi beliau begitu mudah menyampaikan ilmu yang sulit ini kepada kita. Tidak berbelit-belit, ringan, mudah dicerna. Bapak bisa membaca karya-karya beliau, di mana ilmu hadis ini sangat luas, tetapi beliau bisa menyederhanakan. Ini kita bisa belajar dari beliau. Al-Imam Syafi'i pernah membuat syair. Beliau tidak suka ketika seseorang menasehati beliau dalam keadaan terbuka. Tentu kata-kata beliau ini tergantung kondisi. Apabila kesalahan itu tersembunyi, maka kita tidak boleh menasehati dia dengan terang-terangan. Misalnya ada seseorang sedang minum di satu tempat tertutup, maka kita tidak boleh menyebarkannya, karena dia pun melakukannya dalam keadaan tertutup. Tetapi apabila seseorang itu dengan bangganya melakukan kemaksiatan, atau dalam bahasa hadis disebut dengan mujahir, bangga dengan kemaksiatannya, misalnya malam hari dia melakukan kemaksiatan, tidur kemudian ditutup kemaksiatan tersebut oleh Allah. Pagi hari dia cerita dengan bangganya, dengan terang-terangan, maka kita boleh menasihati dia di depan umum. Atau kita melihat dengan begitu bangganya orang berbuat zina di tengah jalan, misalnya judi diperlihatkan di depan orang banyak, maka kita boleh menasihati orang tersebut di depan orang banyak. Tidak ada maksud daripada tujuan nasihat kecuali mewujudkan kebaikan. Karena itu Al-Imam Al-Khattabi mendefinisikan nasihat itu kalimatun yu'abbaru biha hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Jadi kalimat yang diungkapkan untuk mewujudkan kebaikan bagi orang yang dinasihati itu. Rasulullah pun melihat kondisi. Bagi orang yang sudah mengenal Islam lebih lama, maka biasanya beliau lebih keras. Tetapi bagi orang yang baru masuk Islam, beliau biasanya agak lunak. Karena itu beliau diberikan gelar syahid, syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Mubasyir itu orang yang senang memberikan kabar gembira. Ini biasanya ditujukan bagi orang yang baru mengenal Islam. Tetapi nadhira, beliau pun dikenal dengan orang yang suka memberikan peringatan, khususnya kepada orang yang sudah lama mengenal Islam. Karena itu apabila kita melihat Al-Quran, ternyata lebih banyak kata-kata nadhir atau mundir daripada kata-kata basyir atau mubasyir. Hal ini bukan kebetulan, tetapi mohon maaf, kebanyakan kita ini, nafsu kita ini condongnya kepada keburukan. Karena itu beliau lebih banyak memberikan isyarat peringatan gitu. Pernah suatu hari Sayyiduna Mu'ad bin Jabal mengimami sholat isya. Terlalu lama. Surat Al-Baqarah berapa juz Pak Haji? 2,5 juz. Sholat isya. Orang baru pulang kerja, pulang bertani, pulang bersawah, diimami dengan 2,5 juz. Bayangkan itu. Anggapan Mu'ad ini sesuatu yang baik. Apanya yang buruk Pak? Semakin lama sholat semakin baik, semakin banyak membaca Al-Quran semakin bagus. Bahkan ada jamaah yang protes, tolong dong Mu'ad jangan terlalu lama. Dia bilangin anta munafik, engkau munafik, gak mau ngikutin Mu'ad. Ternyata disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sikap Rasulullah. Ternyata dalam pandangan Mu'ad baik, dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata itu buruk gitu. Mu'ad afattanun, bahasa beliau fattan, menggunakan
Sigot mubalaghah superlatif. Afatan, apakah engkau ingin menjadi orang yang suka membuat fitnah? Apa kesalahan saya wahai Rasulullah? Kesalahanmu itu karena engkau tidak faham keadaan jamaahmu yang beragam. Idza amma ahadukum falyukhaffif, kalau mengimami jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Saya juga nggak tahu tadi terlalu pendek apa terlalu panjang. Mudah-mudahan sedang-sedang aja gitu. Ada yang bilang kurang panjang Ustaz katanya. Ya, kalau di Kanada, di Toronto itu sampai 1,5 juz Pak Haji imamin, 1,5 juz. Di sini kira-kira gimana kalau 1,5 juz? Mungkin tinggal 1 baris Pak Haji. Jadi idealnya mengimami itu jangan terlalu panjang. Kalau bareng-bareng Pak ya, kalau sendirian silakan mau 3 juz, 4 juz silakan. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Rasul tegas kepada orang yang sudah paham tentang Islam. Sudah paham, tetapi di satu sisi pernah ada orang Badui baru masuk Islam di Badui, kencing di pojokan masjid Pak, dibiarin aja, biarin. Sahabat yang lain udah pegang pedang aja, biarin. Nah, sikap Nabi beda tuh terhadap Mu'ad yang paham agama dengan seorang Badui yang baru paham agama. Mudah-mudahan kita bisa menempatkan nasihat ini dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang kita tuju, apa yang kita maksud bisa bisa terwujud dengan baik, dan kita bisa mengamalkan hadis Nabi yang tadi saya sampaikan, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Mohon maaf, sebenarnya kita tidak perlu ceramah seperti ini Pak ya. Tidak perlu sebenarnya ngundang ustadz dari mana bayar 20 juta misalnya, ngabisin duit. Kita sebenarnya bisa mengamalkan ayat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu kan nasihat Pak ya. Udah saling menasihati saja antara kita, itu sudah cukup, tidak perlu ngundang ustadz sampai bayar 30 juta. Mending buat masjid aja ya. Sebenarnya kalau kita mau mengamalkan wa tawassaw bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabri, kita sudah cukup, lebih dari cukup. Hanya mungkin kalau yang besar-besar ya diserahkan kepada ulama, kepada kiai, kepada ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.